Halo guys, balik bersama gue di channel Uil Nimegun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi, menjadi anime pertama gue yang bakal gue coba di musim summer 2023. Adalah gue baca judulnya dulu karena judulnya panjang banget, men. Genjutsu no Yohane Sunshine in the Mirror. Jadi ya, bisa dibilang ini anime baru ya kan, yang musim summer, anime pertama. Dan memang anime ini tidak begitu gue incer banget gitu, karena memang yaitu alasannya karena ini karakternya itu memang di apa bisa dibilang ya, dimainkan lah, ibaratnya dimainkan, atau yang memainkan peran ini adalah squad dari Love Live Sunshine. Dan gue pribadi nggak nonton series ini gitu, jadi makanya ini mungkin akan jadi pengalaman terbaru gue gitu kan, dimana gue yang nggak nonton Sansen tapi gue akan coba nonton anime ini. Kalau misalkan memang cocok dan emang gue suka, atau nggak begitu terlalu apa namanya ya nggak perlu nonton Sansen sebelumnya gitu kan, ya udah mungkin gue akan tetap lanjut gitu kan. Tapi kok misalkan ternyata ya oke gitu kan, ini kan katanya kan ceritanya kan tidak ada hubungannya dengan series Love Life gitu kan, dan juga nggak ada hubungannya dengan cerita alur dari Sansen, nggak seperti itu. Jadi memang ini murni karena spin off aja yang memang nggak ada hubungannya dengan cerita Sansen gitu kan. Tapi maksud gue, tapi ada feel yang emang bakal sedikit beda kalau misalkan nggak nonton Sansennya gitu. Nah makanya gue penasaran gitu, apakah ini harus seperti itu atau memang nggak perlu gitu. Jadi makanya gue tetap enjoy nontonnya gitu. Itu gue pengen tahu aja sih, apakah ada feels yang membuat gue harus nonton dan akhirnya gue jadi nggak dapet nih anime gitu. Makanya gue pengen tahu, makanya dengan first impression ini gue pengen tahu. Dan itu yang pertama. Dan kedua, pastinya nih anime dari besutan Sunrise ya, ini sama seperti Love Live series sebelumnya gitu kan, yang dimana gue pribadi memang untuk Love Live cuman hanya Nijigasaki dan satu lagi apa tuh yang di sebelum ya setelah Nijigasaki gue lupa tuh eh apa ya, Sunrise deh kayaknya, Love Live Sunrise deh, apa ya, apa gue ngeblank gue. Pokoknya setelah Nijigasaki deh, yang ada kanan terus juga ada si Keke itu, gue lupa, Superstar, iya sorry, Superstar, Love Live Superstar doang gitu kan. Dan itu juga gue nggak nerusin season 2 nya gitu. Nah, makanya ini bakal jadi pengalaman baru, dan gue berharap semoga karakternya tidak apa namanya tidak begitu kalah imutnya gitu kan, dibanding Long Flash yang gue tonton gitu, yang di series yang gue tonton gitu. Udah kita akan lihat apa yang akan terjadi di episode 1 kali. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Genjitsu Yohane. Let's go. Oke, dalam menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Genjutsu no Yohana. Let's go. Ya, kita lihat apakah bagus apa enggak. Dan gue bener-bener nggak tahu karakter, nama-nama karakternya, yaitu karena gue nggak nonton di series gitu kan. Semoga gue dapet feel-nya gitu, karena gue sebelumnya belum pernah nonton gitu kan. Let's go. Oke. Mm-mm. Hmm. Gue nggak tahu nih fantasi apa isekai gitu. Hmm. Oke. Ini MC-nya ya. Ini MC-nya ya. Jadi MC-nya gitu. Oh iya, ini squadnya sih. Ini squad Sanren sih. Hmm, iya. Iya, squad Sansen sih. Sansen Indonesia apa sih? Ini orang-orang yang oke. Ini kalau ada yang nonton nih anime pasti bakal teriak sih kalau yang suka dengan Sansen gitu kan. Ngeri. Ngeri. Ini kan Aquars ya gitu. Ya ini Aquars gitu. Ngeri sih. Kalau Sansen Aquars.
Oh, CEO-nya siapa ya? Ya, gua mungkin Yohane. Ya, gagal. Langsung bilang gagal. Set. Ya, ini CEO-nya CEO ya, CEO dari Aquars. Ya, semuanya mewakili CEO dari Aquars kan. Karena memang ya Aquars kan gitu. Gue lihat gue lihat animasinya oke. Oke, enak untuk dilihat. Oh, emaknya. Oke. Nanti ada pertanyaan sih yang gue penasaran. Karena kan gue nggak nonton Sunset kan, oke gue pengen tahu. Tidak, aku gagal. Oke. Hmm. Buat gua yang baru lihat ini Sunset, gua ngeliat Yohane cakep, cakep sih, cakep. Ya karena pertama kali gue lihat tuh, wajar dong ya kan kalau gue bilang cakep gitu, cakep, cakep, wangi ya kan. Bang, apa bedanya cakep sama wangi itu? Kalau cakep itu ya cantik doang gitu, tapi kalau wangi itu udah hanya orang tertentu yang bisa menilai itu wangi apa enggak. Jadi intinya emaknya itu eh, khawatir gitu kan, dan jauh dari anaknya gitu kan, yang anaknya emang lagi audisi. Hmm. cukup cukup lama ya untuk calling. Ya cukup lama ya untuk sebuah atau momen calling, menurut gue cukup lama sih. Gitu banget. Saya. Oke. Kenapa gue bilang wangi itu? Biasanya kalau orang-orang yang dengan karakter dengan rambut panjang tuh pasti wangi, men. Ada keunikan sendiri gitu. Itu menurut gue gitu. Bukan karena pakaian minim atau apa enggak. Orang dia tertutup banget kok. Iya kan? Anjir, yang nyambut langsung, oh, bisa ngomong? Oh, buset, bisa ngomong dia. Kaget gue. Kayak ini ya, kayak Kiba 2 tahun aja cepet banget gitu. Cepet banget tumbuhnya ya. Hmm.
Oh, jutek buat. Oke. Oh, set sih. Oh, marah-marah kah? Ya, begitu. Begitu alasannya. Dia mudik, dia balik, dia pulang, ya kan, karena ada panggilan, karena gagal jadi idol di kota ya. Oh, sok ada temen, jangan temennya sesama idol lagi, ya kan, sesama Sunshine gitu kan, karakter Sunshine gitu kan, pasti. uh Buset, cepet banget, hayak banget ya. Jebol jebol, breng, kayak jebol gitu ya. Sejauh ini eh gua enjoy karena visualnya sih, tapi kalau ceritanya gue belum belum dapat. Oh, ada yang nggak tahu, ada yang nggak tahu, ada yang nggak tahu. Hah? Buset, 7 kali itu mah bukan. Itu udah fase 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 lu ingin menyerah sebenarnya itu. Iya sih, itu tuh 7 kali tuh udah rasa-rasa ingin, ah udahlah, gue mending jadi kerja kantoran gue. Daripada mikir ya itu lagi, udah gak mikir ke sana. Oh ini, Namaru. hmm. Gue yakin kalau ada yang nikah tahu nih karakter langsung, Namaru, iya kan. Kalau dia nonton Sansen kan, kalau gue gak tahu men, Namaru saha, ini kan, dia center atau bukan, ya kan. Ya kan, Yohana juga gue nggak tahu, ya kan, dia center atau bukan, dia karakternya nyentrik atau enggak gitu kan, nggak tahu. Biasanya dalam idol tuh pasti ada yang karakternya nyentrik dan diem, ya kan, terus ada yang jadi sentral juga, ya kan, ada yang dewasa gitu ya kan, kayak begitu. Yohane Chan. uh, Aduh, apa lagi nih, dia bilang, jangan bilang, dia bilang monster lagi. Ya karena kan ini cerita fantasi kan. Hakikat Yohane. Oke, okay. Baik lagi kerasnya. Rezeki nggak kemana sih. Terima kasih. Kenapa?
Iya, gue paham maksud aman istri gala ini kan. Maksudnya biar deket, maksudnya biar iya. Biar ngomong sama sama orang lama gitu. Iya, biar biar deket, biar punya temen. Hmm. Suaranya lucu loh. Ini gue baru denger, ya gue baru denger suara yang begini nih, gue baru denger gitu. Tapi gue yakin ini pasti orang Aquars sih. Iya, iya personil Aquars yang nge-cewek ini setiap karakternya sama kayak DJ Gasaki, sama kayak Superstar juga. Makanya suara lucu tuh. Hmm. Iya, bodoh bodoh amat, bodoh amat. Mhm. Segitu gede loh menurut gua loh. Menurut gua sih gede. Oh, oke. Kayak penting sih. Oh, mungkin kah apa pertama kali, tempat pertama kali kah atau I don't know sih. Udah nggak tahu. Nggak tahu gue. Ya. Oh. Oh, ini kayak gak tahu sih, ini kayak tempat pertama kali sih. Oh iya bener, tempat lama, bener, iya tempat lama bener. Nggak salah nih, tempat lama nih. Kalau nggak tempat lama, tempat pertama kali bertemu, iya kan? Hmm. Bitsumi, nanti gitu. Hmm. Hmm. Let's go. Banyak sih, banyak question yang pengen gue tanya sebenarnya, tapi nanti aja, nanti di akhir video aja. Gue penasaran soalnya. Iya. Di Sansen tuh ada apa aja ya kan? Terus, hmm, emosional banget ya. Oh, sini kah? Iya, nama. Hmm, lucu ya, nama ya. Yang bikin lucu tuh ya Seiunya, itu lucu banget sumpah. Suara itu kayak nggak pernah gue denger di anime manapun. Iya, lucu lucu banget, lucu banget. Dan akhirnya nostalgia gitu kan. Mungkin bakal nyanyi, mungkin bakal nyanyi nih di momen ini. Oh iya, pasti 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 ini sih. Iya, nostalgia nih sini. Mm-mm. Ya ini masih nostalgia sih. Ya kan? Nah, pasti nostalgia gitu kan. Dan tongkatnya tuh kayak jadi mic gitu kan. Let's go, akan nyanyi.
di sini nih. Oh bener nyanyi dong, bener nyanyi. Oke, let's go. Oh bener nyanyi dong. uh ah 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 Ini si Yohana nyanyi ya. Hmm. Kok Five sih kayak Love Live gini ya? Ya emang ini series Love Live sih. Cuman gue ngerasa Five sih ya setiap ada si, ya udah ntar aja deh bakal gue ceritain nanti di ending. Let's go. Uh, wangi banget sih. Uh, uh. Gue nggak bisa bilang ini waifu musiman sih, karena emang ini waifu lama gitu kan. Cuman buat gue, karena gue baru lihat, ya ini waifu musiman sih. Best. Ini yang gue suka dari series Love Live ya. Jadi CG-nya tuh tipis banget. Iya, ini kan CG kan, ini bagian CG kan, geraknya apa geraknya animasinya CG banget gitu kan. Tapi tuh tipis gitu, tipis banget gitu. Kalau lu lihat, ya maaf ya, karena anime-anime idol lain tuh biasanya kelihatan banget CG-nya gitu, kasar gitu kan. Tapi ini tipis banget. Oh, oke. Okay. Tongkat baru. Nah, pertanyaan gue apakah ini kekuatannya atau gimana? Oke, kasih kue. Teruslah bernyanyi. Oh, Kairi, let's go, Hanama. My God, cakep banget sih. Uh, cakep banget sih. Cakep sih, waduh. Iya, emang tujuannya emang gitu sih. Iya, ya karena iya. Bisa Hanama mengatakan padamu, iya. Iya, iya, terlalu ini men, terlalu apa? Sendiri banget, banget. Lu denger osnya, Besto. Oh ini nih karakter-karakter lain, iya nih karakter-karakter lain ini, iya nih, iya di spill satu-satu kan, iya di spill satu-satu kan, iya ada yang witch ya kan, terus ada yang jadi apa namanya wali kota ya kan, ya wali kota ya boleh. Loh, si anjingnya ngomong, gua anjingnya ngomong gitu dia nggak, oke okay. Iya, anjingnya ngomong gitu lagi ya. hmm hmm Also I'm home. hmm hmm Tetap tegar ya walaupun pengen nangis sebenarnya tuh gue tahu lu sendiri banget. Mm-mm.
Serigala itu takut serangga ya, lucu. Oh, oke, opening. Opening kah? Oke. Oh, ini opening ini, nggak mungkin ending ini, opening mas ini. Kayaknya sih. Ah, nggak tahu ending apa opening, nggak tahu gue. Kita dengerin dulu. Uh, ya ini aku harus yang nyanyi. Nggak mungkin Love Live ngambil penyanyi lain gitu kan untuk membawakan opening endingnya. Pasti aku harus juga. Oke. Opening apa ending ya? Kayak sih opening sih. Mm-mm. Uh, uh. Ya opening ini. Terlalu bagus kok ending nih menurut gue pakai gini. Hmm. Hmm. Uh. Suaranya coy. Uh. Uh. Ini oke, ini mungkin di spill sih. Ini bakal di spill sih apa yang terjadi kan. Oke. Ini karakter-karakter yang dia oke sih. Merinding gua tadi denger openingnya gila. Itu menurut gua eh kayak apa ya? Kayak ini ya gua kan sering sering dengar lagu-lagu Love Live gitu kan. Walaupun emang gue sukanya Niji Saki gitu kan, terus juga sering dengar lagu Superstar juga gitu kan. Tapi menurut gue nih kayak lagu yang kayak ya ini kayak bukan Love Life gitu loh. Kayak maksudnya ini kayak bukan aku harus gitu loh, bawain lagu yang biasanya kan fun. Biasanya kan fun yang agak apa ya kayak ya kalau nggak fun ngebeat, ini tadi ngebeat sih maksudnya ke fun, lebih ke fun lah gitu, happening gitu kan. Tapi ini tadi nih kayak lagunya tuh kayak apa ya, penuh dengan misteri gitu loh. Jadi kayak penuh dengan kebimbangan ya kan, terus juga penuh dengan uh, satu hal yang emang uh, banyak pertanyaan gitu. Jadi kayak gitu, ini misteri buat lagunya gitu. Jadi makanya ini vibesnya itu kerasa banget gitu. Itu sih makanya gue favoritin untuk openingnya gitu ya. Jadi inti dari cerita ini adalah intinya memang Yohana ini kan gagal jadi idol gitu kan, terus dia balik ke kampung, balik ke rumah gitu kan, untuk ya ini emang dia udah gak begitu mikir gitu kan soal kegagalannya gitu kan di kota, karena dia gagal jadi idol, makanya dia ke rumah dan apa namanya disambut dengan si anjing sama si serigala lah ya, sama karakter sama temen di rumahnya gitu kan, si Hanama ya, ini masih nama dari Hanama gitu. Dan karakter Yohana ini bisa dibilang sedikit sendiri gitu kan, bukan sedikit lagi sih, emang kayaknya emang sendiri banget gitu kan, yang dimana ketika lu apa namanya ngerasa pengen ngomong nggak jadi gitu kan, terus kalau misalnya pengen sedih rasanya sok tegar gitu kan, padahal kan gue yakin pasti dalam hatinya tuh kayak anjir, gue nggak dapet momen yang begini gitu kan di kota gitu, dan gue bener rindu banget dengan apa yang di rumah. Tapi dia nggak mau ngomong, bohong, kayak sendiri banget gitu kan. Jadi makanya dia kelihatan banget karakternya emang Yohana tuh seperti itu. Jadi ini sih yang pengen gue tanyain sih, ada 3 gitu. Yang pertama, kenapa mereka menggunakan karakter Yohana sebagai MC-nya gitu? Apakah memang Yohana itu adalah center gitu kan, center dalam idolnya gitu, atau gimana? Karena kan gue nggak tahu Sansen kan, gue nggak tahu sama sekali Sansen gitu. Apakah dia senternya gitu? Lu boleh isi di komentar apakah bener apa enggak gitu. Terus yang kedua, kenapa pihak Sunrise gitu kan membuat ini anime? Nah jadi kan kayak
Jadi kan gue yakin pasti ada maksud sebenarnya sih. Jadi kayak ini feeling gue nih, ini pendapat gue sih. Nggak tahu sih kalau pendapat kalian setuju apa enggak gitu. Ini pendapat gue sih. Kenapa Sansen kenapa anime ini dibuat? Yaitu karena ingin nostalgi karakter-karakter yang ada di Sansen. Ngerti nggak? Jadi kayak gini. Oke, Nijigasaki dibuat gitu kan. Nijigasaki dibuat season 2-nya plus dengan movie-nya nanti gitu kan, ketika nanti bakal cerita Ayumu gitu kan. Terus Superstar baru banget berapa bulan yang lalu, atau bisa dibilang ya beberapa musim lewat, itu juga ada season 2-nya gitu. Nah, Sunshine kan hampir nggak kesentuh gitu kan, dan gue lihat perkembangan Love Live series ya kan yang ada di YouTube itu memang Sunshine tuh jarang kesinggung gitu kan. Dan ketika tahu ini mereka buat anime yang bisa dibilang spin-off-nya gitu kan, atau sesuatu hal yang nggak ada hubungannya dengan cerita inti Sunrise-nya gitu kan, Sunrise lagi Sunshine ya kan, menurut gua ya mereka deserve it untuk dapetin series ini gitu kan. Makanya mungkin itu alasannya gitu. Atau mungkin teman-teman yang lebih tahu Love Live Garis Kelas boleh lah isi di komentar apakah gue bener apa enggak gitu kan. Terus yang terakhir, iya kan, yang terakhir soal tujuan ini atau bisa bilang story ini gitu loh. Apa yang menjadi tujuan di story? Kan Yohana sudah nggak akan memikirkan dia akan jadi idol lagi gitu kan. Mungkin bakal akan terus bernyanyi di animenya gitu kan. Nah, pertanyaan gue, apakah kekuatannya itu adalah bernyanyi? Jadi nggak, jadi dia akan dia akan mendapatkan suatu kekuatan dari bernyanyi, dan akhirnya kekuatan itu akan berguna untuk melawan monster gitu. Kayak ini kayak anime apa ya, kayak anime ya gue nggak bilang takopi sih, maksudnya kayak ya kekuatan yang perlu dengan nyanyi lah. Kayak gue pernah lihat sih anime apa ya, yang dia harus nyanyi dulu baru dapat kekuatan gitu loh. Ada sih, cuman gue lupa pokoknya anime di 2017-2018 tuh, gue masih inget banget itu, yang 12 episode doang ya, lupa lah pokoknya, ntar gue bakal cek lagi sih. Pokoknya itu yang dengan menggunakan kekuatan bernyanyi dan akhirnya kekuatan itu aktif gitu loh. Itu sih gue pernah nonton sih, cuma gue lupa itu. Jadi itu. Dan untuk karakter lainnya gitu kan, apakah nanti bakal disinggung juga gitu, apakah nanti mereka juga adalah seorang petualang ya, secara langsung gitu kan, dan akan membantu Yohana juga ya, gue nggak tahu. Tapi gue yakin pasti ada satu bos atau bisa dibilang ya sebuah masalah gitu kan, yang nantinya bakal dihadapi oleh Yohana dan tim gitu kan, atau Yohana dan squadnya gitu. Gue yakin sih pasti mereka akan bersatu gitu kan, dan akan mengalahkan musuhnya gitu. Kayak gue punya arahnya ke sana sih. Jadi gue bisa bilang ini bukan isekai, tapi ini pure fantasi sebenarnya sih, yang dimana fantasi dan musik seperti itu. Ya ini menarik sih menurut gue, menarik. Tapi apa ya gue harus tetap nonton episode 2-nya sih. Gue nggak janji ini bakal lanjut apa enggak gitu kan, maksudnya gue nggak janji, karena di minggu itu ada Zoom 100, ada Mushoku Tensei, sama ada satu anime baru di musim summer juga gitu, yang memang kebetulan di hari Minggu. Nah itu jadi belum lagi ada mau gakuin kan gitu kan season 2. Jadi kalau misalkan nantinya kalian bener-bener suka dengan Genjutsu no Yohana, langsung aja isi di komentar, oke? Kalau misalkan responnya positif, pasti bakal mungkin gue pertimbangin untuk nonton episode 2-nya seperti itu. Dan tapi tetap batasan gue tuh cuma 3 episode. Jadi kalau misalkan 3 episode ini ternyata membuat gue cukup menarik, atau benar-benar gue membuat gue cukup benar-benar jatuh hati gitu kan dengan anime ini, maka gue bakal react sampai end, pasti itu. Karena itu udah telah ukur gue setiap gue nonton anime gitu kan, reaction gitu kan, 3 episode rules. Kalau misalkan bagus pasti bakal gue lanjut gitu. Ya itu sih, jadi makanya gue penasaran juga nanti episode 2 ini seperti apa. Itu jadi gue, yang pasti jangan lupa subscribe sebentar kira-kira anime summer
apa ya kan, kalian tuh bahas sama aku suka langsung tekan di saja notifikasinya agar lu tidak kena trik gua. Dan sampai lagi rasa video selanjutnya, dan bye.